berkembang ya karena ada semacam semacam perang antara ide normalisasi yang betonisasi sungai dengan apa namanya naturalisasi. Naturalisasi sungai itu dalam arti membiarkan sungai itu apa adanya, bisa menyerap air ke dalam tanah ya, yang yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan di Jakarta itu. Sekarang kan balik lagi ke normalisasi ya, seolah-olah naturalisasi itu gagal, padahal belum tentu ya, karena faktanya banjir Jakarta itu lebih turun dari sebelumnya. Artinya tidak ada banjir besar yang terjadi sejak dikembangkan model naturalisasi. Naturalisasi itu artinya natural. Kata kuncinya itu natural itu berarti kembali ke alami ya. Jadi naturalnya itu ya, air itu diserapkan ke dalam tanah, bukan dibuang, ya, bukan dialirkan, ya, tapi diserapkan ke dalam tanah. Kelebihannya yang nggak sanggup dibuang, nggak sanggup diserapkan ke dalam tanah, itu dibuang. Ya. Nah, itu salah satu yang dikembangkan itu adalah setivar ini. Tanaman ini apa hebatnya? Karena akarnya ini jauh ke dalam, bisa menganyam di dalam tanah ya, di dalam tanah itu, sehingga menguatkan satu sama lain. Jadi lereng yang tadi, entah kecuramannya itu landai ataupun curam ya, itu akan kuat ya. Kalau vertikal rasanya nggak bisa ya. Kalau vertikal harus tetap menggunakan dinding penahan tanah, tapi kalau kalau ini apa namanya, ini harus punya kelandaian ya. Ini banyak materinya ya, nanti saya berikan juga. Tapi nanti ya kita lihat detailnya nanti. Kita kembali ke yang tadi ya. Lalu ada pengarah arus, ada creep ya, atau pelindung tebing yang tidak langsung. Nah ini gambarnya ya. Gambarnya, nah ini. Nah ini creep ya. Jadi creep itu ya, dimulai dari rip dulu ya. Rip dulu. Tapi tadi creep ya. Oh ini ya creep ya. Ini yang creep. Oh ya, rip dulu, rip karena nggak ada di sini. Ya. Rip. Nah rip itu ya, sebenarnya tebing yang diperkuat dengan, nah ini ya, diperkuat dengan eh, menyusun batu ya. Menyusun batu-batu di tepi ini tadi ya, di tepi sungai ya, yang mempunyai kemiringan. Nah ini gambarnya. Ini klip. Ini rip. Menyusun batu seperti ini. Nah ini kelihatan ya. Nah menyusun batu seperti ini. Ini rip. Ada hitungannya nggak nih? Nah ini untuk yang hal seperti ini, kalau batunya sendiri nggak dihitung, ya. Maksudnya tuh nggak ada aturan yang menghitung, yang ya semacam ada rambu-rambu supaya jangan terlalu tebal atau juga jangan terlalu landai, terlalu curam ya. Jadi ini harus punya kemiringan. Ya. Nah ini batu disusun seperti ini sering kita jumpai ya di sungai-sungai itu. Apa bagusnya ini? Nah bagusnya eh, bangunan perkuatan lereng menggunakan riprap, namanya riprap ya. Ini eh, tepi itu masih bisa menyerap air, bisa menyerap air. Jadi air yang di sini, ya, yang dari sungai yang ada di sini dia ke tepinya ini, itu masih bisa menyerap air. Jadi bukan air itu eh, di sini apa namanya kering sama sekali, tapi di sini airnya jenuh di sini. Nah, ininya apa? Apa namanya? Kelemahannya apa coba? Kelemahannya itu ya karena menggunakan material, ya. Material ini harus kita datangkan.
ya, atau dari badan sungai itu sendiri, atau dari tempat lain kita datangkan, ya. Karena ada sungai yang nggak ada batunya. Coba saya mau tanya, sungai yang nggak ada batunya itu di mana? Yang paling banyak. Pernah tahu nggak? Kalau Kalimantan itu eh, hampir tidak ada batu di sungainya itu. Nah, sebenarnya kalau mau tahu sejarah terbentuknya terbentuknya suatu kawasan itu kan sebenarnya ada ini hidup apa namanya geologi, ya. Ada bidang yang biologi, ya, yang mempelajari sejarah terbentuknya suatu daratan atau sungai, ya, perairan. Nah, itu intinya itu gini, ya, di Kalimantan tuh kan nggak ada gunung, ya. Ada nggak gunung di Kalimantan? Nah, kalau nggak ada gunung, maka nggak ada muntahan dari apa namanya eh, dari gunung itu yang berupa batu-batuan yang besar-besar itu, ya, yang atau lava yang mengeras, ya, yang menjadi batu itu nggak ada gitu. Nah, sehingga kalau di Kalimantan itu orang cari batu tuh susah, gitu. Batu tuh didatangkan dari luar dan tempat lain. Itu saya dengar seperti itu, ya. Maka di Kalimantan itu yang paling banyak tuh rawa seperti kita Palembang, ya. Saking rawa itu saking lembutnya itu tanah itu, jadi eskavator di dalam kalau di tempat-tempat tertentu itu tenggelam, ya. Saking lembutnya itu. Dan tanahnya nggak bisa menopang, ya, memikul mendukung beratnya eskavator tuh sering terjadi, ya. Eskavator itu eh, dia apa namanya kehilangan gaya dukung tadi itu tenggelam dan hilang gitu, ya. Mau diambil lagi itu ya butuh butuh kalau ada yang bisa diambil bisa ada, ya, tapi ada juga nggak bisa diambil. Jadi ya biaya untuk mengambil ini tadi ambil eskavator yang tenggelam di dalam lumpur itu lebih mahal, ya. Nah, itu akhirnya dibiarkan aja hilang. Nah, nah, ini betul kalau kita model begini, ya, solusi untuk di Indonesia ini ada kurang kurang bijak, ya. Kenapa? Karena batu ini akhirnya akan diambil oleh penduduk, ya. Walaupun di batunya banyak, ya. Dijual nih sama orang, masukin dalam truk dijual bawa ke Palembang, ya. Kalau 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 apa namanya kita solusi seperti ini, ya. Nah, ini eh tapi ini salah satu untuk perkuatan ini, ya, perkuatan dinding lereng, ya, lereng sungai, ya. Nah, model gitu, ya, dari PEP. Nah, nah sekarang ada lagi namanya krip. Nah, ini baru kita balik ke krip, ya, balik ke krip. Tadi sebelum kita mau krip, krip itu sama, ya, menggunakan menggunakan susunan batu-batu juga, ya, ditaruh di pinggiran sungai. Tapi dia punya semacam eh, semacam ini, ya, model model itu yang tegak lurus dengan ini sungai, ya, yang kita sebut krip di sini ini nih. Nah, ini aduh nah ini nih ini nah ini bentuk ini krip. Nah, jadi ada tambahan apa namanya seperti seperti apa namanya eh, bangunan yang dibuat tegak lurus dengan dinding sungai, ya, dinding sungai.
Nah, seperti ini, menonjol tegak lurus. Nah, ini juga seperti ini. Ya. Tujuannya itu adalah supaya aliran dari arus ini tadi itu akan menghalangi gerusan di dinding tebing sungai tadi. Halang ya. Lama-lama di sini nanti dia akan dipanjangkan, ya, diperpanjang terus ini sehingga nanti dan sungai itu bisa menjadi bentuk yang kita inginkan. Ya. Mau kita luruskan bisa gitu ya. Sungai yang tadi belok-belok mau kita luruskan kembali itu bisa dengan masang krip-krip ini namanya. Nah, krip-krip ini secara secara konsep model itu ada hitungannya ya. Hitungannya itu apa? Hitungannya itu yang terkait dengan arah aliran. Alirannya itu ya kecepatan, debit, selalu ada semacam gerusan ya, gerusan di bawahnya itu lagi ya, ada gerusan-gerusan itu harus kita hitungkan di situ ya. Nah, ini nih model-model yang bisa kita kita modelkan jika kita bisa apa namanya eh, menggunakan aplikasi, salah satunya itu eh, apa itu, aplikasi psikologika itu ya. Nah, kalau ini model model fisiknya, ini model numeriknya ya. Nah, ini model ini ya. Nah, salah satu perkuatan dari sungai yang sering dipakai itu adalah krip ini ya. Di mana-mana krip ini ya. Karena krip ini biaya jauh lebih murah ketimbang kalau kita membuat dinding sepanjang membuat dinding penahan tanah sepanjang dinding sungai gitu ya. Nah, oke. Nanti eh, ini nanti akan saya ini ya, akan saya kembangkan lagi melalui tugas ya. Karena ya tentu kita tidak cukup waktu yang banyak untuk yang apa namanya melihat hitungan-hitungan atau apa spesifikasi teknis ya yang harus kita apa namanya harus kita acu untuk membuat ini di lapangan gitu ya. Berikutnya adalah tanggul ya. Tanggul itu ada dam pada tanah ya, dam pada tanah atau check dam. Ada dengan sedimen ya, check dam ya, dan ada ground fill. Nah, ini kalau kita cari di ini gambarnya ya, ini kenapa perlu ya, karena kita ini kalau nggak tahu gambarnya itu agak susah membayangkannya ya. Tadi ini ya, yang krip tadi sudah terbayang ya ininya ya. Oh ini. Nah ini. Nah ini bisa meluruskan sungai. Ya. Ini juga. Nah ini juga yang dinding sungai, dinding. Nah yang tikungan tikungan yang terlalu tajam. Mungkin di sini ada jalan di sini. Ya ada jalan yang yang bakal terkikis badan jalannya. Itu dibuat krip-krip seperti ini. Tapi eh, ini lebih sederhana ketimbang kalau ini di dinding semuanya ya. Nah, nah seperti ini ya. Jadi harapannya itu nanti tikungan itu semakin tumpul ya, tidak tajam. Ini semakin ini bisa lurus ini. Ya. Macam-macam ini. Nah inilah. Nah ini dalam hitungan ini ya, dalam dalam apa namanya itu yang lebih spesifik lagi ya. Nah, iya. Sekarang ada check dam, check dam. Nah check dam itu ya, check dam itu sebenarnya eh, strategi kita untuk menjebak sedimen yang bakal apa namanya yang bakal mengendap di tempat-tempat tertentu yang kita kita hindari gitu ya, menghindari dia mengendap di tempat tertentu.
kita bisa memasang ini misalnya begini ya. Jadi kalau misalnya yang sering apa namanya, ada pendangkalan sungai karena sedimen ya, maka sedimen itu kan akan apa namanya, akan ada di mana-mana ya. Nah, karena di mana-mana ini tadi ya kita anggap saja sedimen itu pasir ya. Maka supaya kalau dia ada di mana-mana kan susah itu mengambilnya, apa, dredgingnya itu, menyedotnya itu. Jadi supaya dia itu terarah ya, kita buat kondisi sungai ini apa namanya, syarat utama sedimen itu mengendap. Sedimen itu mengendap itu apabila arusnya itu lemah ya. Kalau arusnya lemah, maka partikel-partikel yang besar itu akan mengendap. Ini yang pasir ya, pasir akan mengendap. Tapi kalau arusnya kuat ya, ya seperti saya katakan tadi, kalau arusnya kuat, maka lumpur pun itu akan ikut, bukan lumpur apa namanya? Ya, mud flow itu ya, yang lumpur tanah itu pun akan larut ya, akan terhanyut di dalam tanah. Dalam aliran ya. Tapi kalau misalnya arus itu kita kurangi, maka dia akan kecepatannya akan menjadi kecil. Nah, dia ada kesempatan ikut mengendap. Nah, itulah sebenarnya konsep dari cek dam itu ya. Nah, ini itu membuat ya, melokasi apa namanya, kemungkinan sedimen itu mengendap di tempat lain ya, dengan cara membuat semacam bendungan-bendungan kecil ya, bendungan-bendungan kecil yang mercunya itu ya tidak boleh lebih tinggi dari muka air ya. Jadi dia cukup membuat apa namanya, sedimen dasar, sedimen yang apa namanya, yang apa namanya, merambat di dasar tanah, dasar sungai ya, yang dengan cara menggelinding ya, bergeser-geser ya, atau melompat-lompat sedikit-sedikit gitu, itu tidak bisa melampaui itu. Dia akan tertumpuk di cek dam ini. Nah, cek dam ini pasti akan dilengkapi dengan alat untuk membersihkannya juga. eh, Biasa juga alat, bisa juga cuma eskavator. Cuma bedanya itu eskavatornya itu ada di situ-situ aja ya. Atau kalau misalnya ada tongkang ya tongkang itu ada di situ-situ aja ya. Artinya bisa bisa ya nggak terlalu banyak kemana-mana gitu. Nah, dibawa ke pinggir sungai baru nanti ya kalau dalam apa namanya, pasir itu kan kemarin kita kita kenal ada pasir uruk sama pasir pasang. Pasir pasang itu yang butirannya agak kasar, digunakan untuk material pencampur semen. Tapi kalau dia halus, ya nggak cocok untuk konstruksi. Jadi Anda harus tahu tuh, konstruksi itu tidak bisa digunakan pasir yang halus sekali, yang butirannya sangat halus. Itu kekuatannya akan jelek ya. Kemarin saya katakan pasir yang terkenal bagus sekarang ini adalah pasir Malang. Ya. Butirannya tuh seperti kerikil kecil-kecil itu. Tapi banyak ya. Kalau kerikil kecil-kecil itu kan nggak terlalu banyak. Kalau yang kita ini dan itu kerikil jagung namanya. Nah, kalau yang di Malang itu yang lebih hebatnya lagi itu tidak ada debunya ya. Jadi kalau kita kita gunakan di konstruksi itu bersih sekali ya. Maksudnya semennya bersih sekali. Tapi kalau ada debu, maksudnya ada debu itu berarti ada partikel yang halus sekali itu akan merusak kekuatan beton itu sendiri ya, halus. Nah itu kita pakai untuk pasir uruk, cuma untuk menimbun biasanya. Ada nilai-nilai juga tapi lebih murah. Pasir uruk lebih murah dari pasir pasang. Jadi kalau Anda nanti membuat hitungan konstruksi itu harus di ini ya, harus di apa, harus dibedakan keduanya.
Jangan menggunakan pasir pasang untuk menguruk ya, rugi ya. Oke, ini cek dam ini ya. Nah, ini cek dam atau juga bisa juga kita sebut dengan ground seal tadi ya, atau ambang ya. Ambang itu bedanya apa dengan ini, dengan cek dam. Nah, ambang itu sebenarnya gunanya itu selain untuk sedimen ya, untuk menjebak sedimen, dia juga digunakan untuk menjaga gerusan, tidak terjadi gerusan di dasar sungai ya. Jadi sungai itu dasar sungai itu eh, ya tidak ada proses degradasi ya, penurunan dasar sungai ya. Jadi dipertahankan levelnya itu di mercu tertentu, di elevasi tertentu ya. Nah, jadi ada yang namanya check dam, ada yang namanya ambang, ada yang namanya ground seal ya. Jadi nanti di dalam kelas kalau nanti dibedakan aja ya. Oke, nah sekarang yang kembali lagi ke ini ya, ke topik kita. Nah ini oke, yang tadi sudah ya. Ini topik kita ya. Sekarang ada yang namanya dinamika aliran sungai. Sebenarnya dinamika aliran sungai itu yang menyebabkan sungai itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang suatu kayak seperti makhluk gitu ya, yang selalu apa namanya, selalu bergerak ya, bergerak dalam dalam waktu yang sangat ya, ada waktu tertentu ya, periode tertentu gitu ya. Ya maksudnya jadi dynamic ya. Jadi aliran sungai itu dinamik ya, dinamika. Dinamika. Dinamika itu apa? Dinamika ya. Dinamika itu ya dinamik ya. Dinamik itu selalu berubah ya, selalu berubah. Jadi nggak bisa kita mengharapkan sungai itu apa namanya eh, selalu seperti itu ya, dalam kondisi alami. Ya. Sebenarnya sungai itu selalu melakukan perubahan yang kita sebut dengan morfologi ya. Berubah bentuk lah, nah, berubah bentuk ya. Nah, penyebabnya itu apa gitu? Penyebabnya itu yang pertama kali apa? Yang kemarin sudah saya tanya ini, sudah saya sampaikan, Nabil. Ini Ya, Pak. yang menyebabkan dinamika sungai itu, aliran sungai itu, yang paling dominan, yang paling besar itu adalah yang mana? Dari sekian banyak ini. Eh, Gara-gara perubahan debit, Pak. Besarnya debit. Jadi ada erosi di salah satu sisi lereng. Nah, ada yang lain nggak? Jadi dinamika aliran sungai yang paling utama ya disebabkan oleh kemiringan sebenarnya. Kemiringan sungai ya. Kemiringan itu kan sebenarnya bukan sungainya yang miring ya, tapi eh, permukaan bumi yang miring ya. Jadi di apa namanya? Hmm, ya kalau kita kita lihat ini ya, bumi ini kan tidak 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 datar ya, berbukit-bukit ya. Yang besar ada yang bukitnya besar, ada yang juga yang rendah ya. Jadi terdiri dari bukit dan lembah ya. Nah, akibatnya ya, pada saat hujan, air itu kan mencari tempat yang terendah ya, mengalir berdasarkan gravitasi ya, berdasarkan gravitasi. Nah, aliran yang kuat ya itu disebabkan oleh kemiringan yang suram ya.
kita sebut dengan aliran superkritis. Aliran yang lambat kita sebut dengan subkritis. Subkritis. Jadi yang menjadi dasar utamanya adalah kemiringan dasar ini. Karena air cenderung untuk mencari tempat yang rendah. Kan? Nah, dari situ baru muncul kecepatan. Ya. Dari kemiringan yang ada, itu akan muncul kecepatan. Nah, kecepatan yang tinggi, kita sebut dengan superkritis tadi, kecepatan aliran yang tinggi, itu biasanya muka airnya rendah. Paham nggak maksudnya nih? Kecepatan aliran yang tinggi, muka airnya betul rendah. Karena itu sesuai dengan rumus bilangan Freud itu. Ya. Kalau dia bilangan Freud-nya itu lebih dari satu, nah itu ya, bilangan Freud itu rumusnya kecepatan sama dengan akar 2GH gitu ya. Kalau nggak salah itu ya. Nah, itu kalau dia melewati satu, itu akan apa namanya, muka airnya itu ketinggian airnya itu lebih rendah, kecil. Nah, dan tapi kecenderungan lebih tinggi kecepatannya. Sementara yang aliran lambat itu biasanya muka airnya tinggi. Nah, itu. Karena ada penampang, ya, karena ada penampang sungai, maka muncullah debit. Debit itu adalah flux, ya. Masa air yang melewati suatu itu tertentu, ya. Itu namanya flux. Ya. Kita sebut dengan debit. Nah, sekarang ada yang ingin saya ini ya. Saya mau tanya ini. Kenapa sama nggak debit air di pinggir jalan, di pinggir jalan, pinggir sungai dengan di tengah sungai? Sayangnya saya lupa ini ya. Bentar ya, saya cari dulu bahan. Kelihatan nih ya. Nah, ini ya. Jadi eh, kecepatan aliran ya, kita anggap saja ini ya, apa namanya, eh, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dasar sungai, ini muka sungai ya, di atasnya ini muka sungai. Jadi untuk secara vertikal, kecepatan aliran itu di maksimum itu berada di permukaan sungai, ya, di permukaan aliran. Itu maksimum. Ya. Di semakin ke bawah, ya, semakin mendekati dasar sungai, ya, itu kecepatannya mendekati nol. Nah, inilah yang sebenarnya yang mendasari cerita SpongeBob. Ya. Cerita SpongeBob itu kenapa di dasar sungai itu seolah-olah ada kegiatan yang seperti kita manusia di atas ini ya, di atas permukaan tanah, karena di bawah ini dianggap tenang, ya, di bawah ini dianggap tenang. Ada arus, tapi yang disebabkan oleh arus yang menyimpang dari apa namanya, dari jalurnya. Kita sebut dengan turbulen itu. Ya. Ada arus, tapi nggak selalu, ya, nggak selalu. Kecuali ada batu-batuan atau ada halangan yang cukup besar, sehingga nanti aliran itu bisa mencari celah kemana-mana gitu. Kalau dia ke bawah itu ada gerusan, kalau ke atas, nah ini ke atas gitu. Kalau dia ke atas itu dia akan menggeser
partikel-partikel yang ada di dasar ini. Dan inilah membuat dasar sungai itu bergerak. Ya. Dasar sungai itu bergerak karena ada arus eh, yang turbulen tadi. Kalau secara ahlinya, secara aslinya itu aliran itu di bawah ini mendekati nol. Aliran yang tegak lurus terhadap arah X ini, arah memanjang sungai itu mendekati nol bawahnya. Nah, karena mendekati nol, ya tenang tadi kan. Orang bisa si pos pambok itu bisa berkegiatan ya, membuat rumah, beraktivitas seperti umumnya kita di atas tanah ini. Ya. Nah, secara secara vertikal ya, secara horizontal, aliran yang berada di tengah sungai itu lebih besar dibanding dengan yang di tepi sungai. Nah, ini saya lupa. Tapi bentuknya itu seperti busur ya, seperti busur panah gitu. Arah yang maksimumnya itu di tengah. Ya. Sehingga pada saat kita ingin mengukur kecepatan, ingin mengetahui debit aliran yang mengalir di di dalam penampang sungai, itu maka kita harus mendapatkan nilai kecepatan di beberapa titik, ya. Titik tengah, titik bawah, ya, lalu titik samping, yang nanti kita rata-ratakan, dapatlah kecepatan rata-rata di dalam penampang itu tadi. Sementara debit itu rumus dari kecepatan dikali penampang ya. Kecepatan dikali luas penampang itu A ya. P dikali A itu debit. Jadi kalau kita cuma dapat kecepatan dari satu kali pengukuran, maka bisa jadi kalau kita hitung mengukurnya di tengah ya, maksudnya di tengah, di paling atas, kita mengukur kecepatan alirannya itu, kita akan mendapatkan debit yang paling optimum, paling besar. Tidak sesuai dengan aslinya. Ya, karena kecepatan yang maksimum itu kita kalikan penampangnya. Penampang kan selalu tetap ya, kecuali ada naik turun elevasi saja. Makanya kita perlu ada mencari kedalaman normal, kedalaman yang berlaku pada saat penampangnya segitu gitu ya. Berapa kedalamannya? Nah, itu kita akan mendapatkan estimasi debit yang selalu besar ya. Sehingga nanti kalau hitungan-hitungan itu akan besar sekali debitnya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita mengukur debitnya itu di tepi sungai atau di dasar sungai, ya, mendekati dasar sungai, maka kita akan mendapatkan nilai debit itu kecil sekali, ya. Kalau kita kalikan dengan penampang tadi, maka debit yang kita hasilkan lebih kecil. Nah, maka untuk ke depan, ya, kita nanti ada masukan bahasan tentang cara pengukuran data sungai. Salah satunya itu kecepatan, itu nanti kita ingin karena ingin saya arahkan untuk mengambil data yang sesuai ya, yang sesuai. Data yang ingin kita ambil ke depan itu ya, terkait data-data yang diperlukan ya. Salah satunya itu tadi kecepatan ya. Ada lagi kemiringan ya, kemiringan sungai. Pengiriman sungai itu kita mengukur kemiringan sungai bagaimana, Rio? Pakai Sebenarnya pakai water pass ini ya, juga. ya. Nah ini ya, jadi kan sudah kita sepakat ya, yang paling utama dari dinamika aliran sungai itu adalah kemiringan. Jadi penting sekali kita tahu kemiringan sungai ini yang sesungguhnya supaya kita bisa menghitung yang lainnya juga, data yang lain juga benar ya.
Nah, sejauh yang saya alami, dulu kuliah S1, S2 di ITB juga begitu, S3 itu kebetulan saya mengambil sedimentasi ya. Sedimentasi itu saya mengambil data salah satunya kemiringan sungai ya. Nah, waktu itu saya itu ada paket 3 tahun ya, paket hasil survei 3 tahun yang dilakukan oleh apa namanya, Pusair ya, pusat penelitian ini apa namanya, pusat penelitian air di Indonesia ya, tepatnya di Bandung. Artinya kita anggap itu orang ahli semua di situ ya. Nah, itu dia sudah mengambil data 3 tahun, saya ingin mengambil data data yang apa namanya, data yang sama ya, data yang sama untuk 1 kali pengambilan. Kalau tadi ada 36 kali pengambilan ya, ini 1 kali pengambilan data. Nah, semua pengambilan data ini saya menggunakan orang-orang yang sama ya untuk mengambil data tadi. Saya ingin tahu proses pengambilan datanya bagaimana, maka saya biayai sendiri untuk mengambil data yang sama. Nah, dari yang sepanjang saya amati ya, dia mengambil data sedimennya sudah oke gitu ya. Dari sedimen dasar, sedimen layang, sedimen material dasar. Begitu juga menghitung kecepatan ya, kecepatan aliran itu sudah oke. Tapi yang tidak oke-nya itu pada saat mengukur kemiringan. Justru kemiringan yang nggak oke. Kemiringan ini agak cenderung ya asal jadi gitu ya. Asal jadi. Kita tahu ya bahwa kalau kita mau mencari kemiringan itu kita menggunakan water path seperti kata Rio tadi ya. Tapi bukan juga dari cuma 1 kali pengambilan. Karena jalan saja, jalan raya yang kita anggap mulus gitu ya, lurus, itu kemiringannya beda-beda bisa jadi ya. Apalagi di tikungan ya. Nah, sementara yang saya lihat itu pengambilan itu cukup 1 kali di tengah-tengah ya, tengah-tengah langsung ngambil ini beda ininya itu sudah dianggap bahwa itulah kemiringan. Padahal enggak, di bawah di dalam itu harus ada konturnya. Nah, konturnya itu harus didapat. Dari kontur ini baru kita bicara soal kemiringan. Ya. Kontur dasar sungai. Kita sebut kontur dasar sungai itu batimetri. Nah, mengukur batimetri ini tidak lain caranya yang paling efektif itu dengan geosonding. Ya. Menggunakan alat lagi yang disebut geosonding. Nah, lab air itu punya itu alatnya untuk mengukur apa namanya, permukaan kontur bawah sungai. Kenapa nggak bisa pakai drone? Karena drone itu sifatnya kalau ada pantulan air malah nggak ditangkap itu, nggak bisa mengambil data kontur bawah air. Kalau kontur di atas air, permukaan tanah beres tuh, itu bisa diambil oleh drone ya, bisa kita gunakan drone atau menggunakan foto udara ya. Tapi kalau air justru nggak bisa karena sifatnya pengairan itu di di mata drone itu memantul ya, itu jadi nggak ada kontur di situ, nggak bisa. Nah, ini itu ya saya katanya sih ya. Nah, jadi kemiringan itu paling penting menurut saya. Nah, terus ada muatan sedimen. Nah, sedimen ini ya di dalam air itu eh, bisa mengikis sesuatu seperti amplas. Paham nggak maksudnya? Kenapa air itu bisa menggerus sesuatu? Ya, dasar sungai yang dari bahan beton itu bisa tergerus, ya, tergerus seperti Anda coba lihat, perhatikan ya, sungai yang saluran-saluran yang airnya itu super kritis ya, ya super kritis berarti dia itu di kemiringan tertentu, itu dasar salurannya itu beton itu terkikis, ya, terkikis tergerus dia. Nah, kenapa? Karena ada pasir yang ikut ngalir di situ.
Itu yang menyebabkan dasar sungai itu perlu juga perkuatan. Itu yang kemarin saya ceritakan untuk menggunakan menggunakan bahan apa namanya plastik ya untuk apa namanya serat plastik ya untuk memperkuat dasar sungai, gitu ya. Nah inilah sebenarnya menyebabkan ini, ya, menyebabkan dinamika aliran sungai. Yang paling yang tidak bisa yang paling mengganggu ya, dari dinamika aliran sungai ini adalah turbulensi ini. Karena turbulensi ini sebenarnya bisa diperkirakan turbulensi, tapi karena kejadian alam ini sangat acak gitu ya. Jadi sesuatu yang mengganggu aliran kita sebut dengan ini apa gangguan. Ya. Nah gangguan itu akan menyebabkan turbulensi. Ya. Saya begini, kalau kendaraan di jalan raya itu begitu kalau misalnya dalam kondisi normal itu kan dia semuanya bergerak ya kendaraan itu bergerak dari titik A menuju titik B. Tapi begitu ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti ya di tengah jalan itu maka ada proses pengereman ya dari di belakang kendaraan tadi untuk tidak menghindari apa namanya menghindari tabrakan. Ya. Itu karena kendaraan ya. Ada proses pelambatan di situ ya pelambatan kecepatan. Nah tapi kalau kita anggap ya kita tiba-tiba menyempitkan apa namanya menyempitkan jalan tadi dengan cara menaruh sesuatu yang lebih permanen misalnya atau kendaraan sendiri yang kita tidak bergerak-gerak maka kendaraan yang lain itu akan mengambil jalan yang sempit tadi ya, untuk bisa bergerak bisa maju ya. Nah ini menyebabkan kalau di dalam air itu bisa menyebabkan turbulensi penyempitan itu menyebabkan kecepatannya itu semakin di dalam air itu semakin tinggi gara-gara penyempitan tadi. Nah gara-gara itu juga kecepatan tinggi ketemu yang tadi kita anggap super kritis ya, ketemu dengan kondisi yang ada hambatan tadi kita sebut subkritis maka ada loncatan hidrolis di situ. Loncatan hidrolis. Nah loncatan hidrolis ini akan mengacaukan hitungan-hitungan yang apa namanya yang sudah kita susun ya. Jadi sekali lagi kemarin mungkin sudah saya sampaikan bahwa hitungan sedimen itu sampai saat ini tidak ada yang sangat tepat. Jadi hitungan sedimen yang ada selama ini itu hanya sesuai dengan kondisi di saat itu, kondisi di tempat itu saja. Tidak ada yang misalnya rumus sedimen di suatu titik ya misalnya di suatu titik ya di tempat saya hitung itu berlaku untuk tempat lain nggak bisa dia hanya sesuai di tempat itu saja. Jadi kalau kita buat itu dalam bentuk skala lab maka itu hanya sesuai di dalam skala lab itu saja. Kita kembalikan lagi ke kondisi alam yang ini ya mungkin nggak sesuai lagi sesuai apabila pas seperti kondisi seperti saat itu ya. Konsep dari model fisik itu ya kita memindahkan model di alam kita pindahkan ke dalam bentuk skala kecil ya di lab. Apapun yang ada di lapangan kita persis sama buat di lab. Itu bisa menghasilkan bentuk yang sama lah ya dengan perilaku sama dengan catatan ada proses penskalaan. Ya. Kita hasil hitungan di dalam lab itu akan sama ya dengan di alam tadi. Tapi dengan kondisi cuma di kondisi yang itu saja. Begitu kita maju sedikit ke sana, ke depan 1 kilo, ke belakang 1 kilo, itu nggak cocok lagi. Ya. Karena turbulensinya sudah beda lagi. Karena gangguan-gangguan ini kan tidak kita bisa prediksi gangguannya itu apa. Bahkan sebenarnya kalau ada perhatikan ya, kalau punya ikan akuarium ya, yang ada ikannya, yang ikannya cukup gesit gitu ya. Kalau digerakkan ikan itu bisa menyebabkan
kotoran yang ada di dasar apa namanya, di dasar akuarium itu bisa bisa apa namanya, bisa itu ke atas ya, menyebabkan apa namanya, ya gara-gara gerakan ikan yang apa namanya, yang sangat ini ya, sangat kuat, itu bisa menyebabkan kotoran-kotorannya itu melambung ke atas ya, melayang ya. Nah, itulah turbulensi itu. Gerakan ikan pun juga bisa menyebabkan itu ya. Nah, belum lagi orang mengembang pasir ya, yang sengaja mengacaukan dasar sungai itu ya. Tuh, tahu nggak cara orang mengambil pasir di dasar sungai? Karena yang di atas sungai, di dasar sungai itu, yang bagian atasnya itu adalah lumpur. Yang bagus itu yang ada jauh di bawahnya, yang kasar. Karena semakin berat dia kan semakin turun ke bawah. Yang tertinggal yang di permukaan dasar sungai itu yang lumpur-lumpurnya saja. Maka itu diganggu itu. Dasar sungai di seperti dicuci ya, di ini supaya bisa mengambil di dasar sungainya. Jadi sungai itu akan butek, butek, akan kotor sekali. Nah, itu ya. Menyebabkan turbulensi yang sangat 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 apa namanya, sangat masif ya, orang mengambil ini ya, menambang pasir ya. Kenapa pasir itu disebut ini barang ditambang? Ini nggak ada kecuali Nabil ini, ada sih. Kenapa coba? Karena pasir itu memang barang tambang ya, golongan C. Pasir itu golongan C. Jadi kalau untuk mengambilnya itu butuh izin dari dinas pertambangan untuk ini ya. Yang mengeluarkan izinnya dinas pertambangan, bukan dinas PU, bukan dinas pariwisata, bukan dinas macam-macam yang lagi ya. Yang memberi izin adalah dinas pertambangan. Ya. Entah kenapa juga jadi wilayah itu, karena pasir itu ya ditambang ya, diambil dimanfaatkan ya. Jadi bernilai. Nah, ini ya, yang dinamika aliran sungai ini menyebabkan morfologi sungai. Morfologi sungai itu ya, yang bersifat dinamik ya, yang mempengaruhi lingkungan, yang dipengaruhi oleh lingkungan ya, saling berkaitan. Geometri, jenis, sifat, perilaku sungai dan segala aspek perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. Ini morfologi sungai ini ya, itu yang menjadi alasan kita untuk membuat bangunan-bangunan pengatur sungai ini tadi. Ya. Jadi sungai ini selalu berubah, selalu bergerak. Ya. Sungai secara alamiah berfungsi sebagai saluran drainase, dan dengan adanya air yang mengalir di dalamnya, sungai menggerus tanah dasarnya secara terus-menerus sepanjang masa eksistensinya dan terbentuk lembah sungai. Nah ini, jadi yang saya ceritakan tadi sebenarnya saya itu menuju ke menjelaskan sifat-sifat yang umum yang terjadi di sungai. Ya, melalui pemahaman soal ini tadi. Nggak banyak sebenarnya ini. Cuma kita penting ada urutannya saja. Dari kemiringan, lalu ada kecepatan ada debit itu ada sedimen, lalu ada turbulen. Ya. Turbulen mempengaruhi sedimen. Ya. Gitu ya. Nah, volume sedimen yang sangat besar yang dihasilkan oleh keruntuhan tebing tebing sungai di daerah pegunungan misalnya, kemiringannya itu curam. Ya. Daya tarik alirannya cukup besar,
tetapi setelah aliran sungai mencapai dataran, maka tarik ini menurun. Nah, itu tadi. Jadi, nanti kita lihat ini ya, bahwa untuk ciri ya, karakteristik aliran di hulu ya, itu berbeda dengan di hilir. Di hulu itu, nah ini seperti saya ceritakan tadi, alirannya itu biasanya penampang alirannya berbentuk huruf P ya, berbentuk huruf P, di mana muka airnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan ininya ya, dengan kedalaman dengan penampangnya. Jadi jauh di bawah ya. Tapi kecepatannya tinggi nih, ya kecepatan alirannya tinggi. Ini karena apa? Karena kemiringannya biasanya itu curam ya, kemiringan itu curam. Ya karena di hulu ya, di daerah daerah yang lebih dari tinggi ke rendah. Gitu ya. Kecuramannya tuh kemiringannya itu curam, akhirnya itu kecepatan alirannya tinggi. Ya. Pada aliran tinggi itu biasanya di muka airnya itu rendah. Jadi, beginilah kelihatannya ya, di hulu. Ya. Di tengah itu agak lebih ini ya, agak lebih beda sedikit ya. Nah, kalau dibandingkan dengan di hilir itu biasanya muka airnya itu penuh ya. Artinya biasanya mendekati bibir penampang ya, muka air sungai itu. Ya, bibir sungai ya, bibir sungai. Dan sifatnya subkritis ya. Alirannya subkritis. Jadi kecepatannya rendah. Nah, ini. Jadi hulu itu seperti ini, curamannya. Ini di daerah itu lebih santai. Nah, ini menuju ke laut. Nah, jadi dengan beban yang didapat dengan arus sungai berangsur diendapkan ya. Karena itu, nah ini tadi. Jadi kenapa kita memasang check dam tadi ya? Karena kita paham bagaimana pergerakan partikel-partikel tadi di dasar sungai ya. Kita pasang check dam itu. Check dam itu kalau orang PU sering bilang itu bangunan penjebak sedimen. Penjebak sedimen. Jadi sedimen itu sebelum kemana-mana dijebak dulu di suatu tempat yang alirannya itu mendekati nol ya, karena tertahan oleh ini ya, tertahan oleh bangunan kita tadi. Nah, makanya di bendungan-bendungan itu yang bahaya mengancam itu adalah sedimen, karena kecepatannya nol di bendungan itu ya, mendekati nol. Nah, itu sedimennya di mana-mana itu mengendap ya, kesempatan mengendap. Jadi kalau mengendap berarti lama-lama kan menjadi dangkal ya, dasar sungai, dasar bendungan, dasar waduknya itu menjadi dangkal. Nah, kalau dangkal itu, kalau waduk itu dibuat apa namanya, pembangkit tenaga listrik, turbin, itu mengganggu listrik yang dihasilkan dari turbin yang ada. Gitu. Karena tendangannya akan berubah ya, tendangan airnya akan berubah. Sehingga perputaran turbin itu menjadi berubah juga. Ya. Nah, itu yang menjadi perhatian orang ya, kalau ingin membuat PLTA ya, masalah sedimentasi di waduk itu. Ini menjadi penting nih, karena tidak lain ya, masalahnya itu ya seperti itulah gitu ya. Nah, biasanya sebelum sampai ke waduk itu dijebak dulu ya. Dijebak dulu sehingga dia yang baru masuk ke waduk itu tidak banyak ya, tidak sedikit. Nah, jadi mengurangi periode untuk dredging ya, untuk pengurukan di waduk, karena sudah dijebak duluan di hulu ya. Karena kalau sudah sampai di hilir itu panjang lagi urusannya tuh. Sudah sampai di waduk itu panjang lagi urusannya. Pertama luas dan dalam. Kalau dia di hulu itu kan lebih apa namanya? Lebih dangkal ya. Jadi ngapa-ngapa itu lebih mudah gitu.
Nah, ini udah. Oke. Ini. Nah, ini ada DPS, ini sedikit ya DPS, catchment ya. Catchment itu apa catchment? Vincent. Catchment itu apa? Catchment. Ya, jadi catchment itu eh, dibatasi apa tuh catchment tuh? Catchment itu dibatasi oleh punggung kontur ya, punggung kontur. Jadi catchment itu dibatasi oleh dinding oleh garis kontur yang paling puncak. Jadi catchment ini ya benar daerah tangkapan, tapi tangkapan apa? Tangkapan hujan ya. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam suatu kawasan catchment tadi ya, itu akan berkumpul di suatu titik nanti di ke titik tertentu karena seperti drainasi tadi ya, ada yang melewati punggung yang ngalir ke sana itu nggak kita hitung lagi itu yang masuk ke dalam catchment kita hitung. Paham ini itu ya, artinya di hidrologi kan sudah pernah disinggung ini ya, catchment. Oke, nah jadi eh, untuk bangunan pengatur sungai itu sendiri ya, jadi dari beberapa bahan tadi saya akan merancang tugas kedua untuk bangunan pengatur sungai ini. Saya mungkin akan membuat seperti soal saja gitu ya, soal yang harus Anda kerjakan, harus dikerjakan, mungkin didahului dengan contoh soal untuk pengaturan sungai ini. Uh, ya kekuatan lereng ya, supaya lebih konkret gitu ya. Nah, tapi saya rancang dulu, nanti saya akan sampaikan minggu depan. Nah, tugas yang kalian sudah terima itu tolong diselesaikan minggu depan juga ya, tanggal 13 sebelum pukul 8 ya, sebelum pukul 8. Nah, jadi eh, pengumpulannya di ini ya, di e-learning ya, 100% di situ ya. Jadi tolong dilihat jamnya, deadline-nya, karena kalau sudah terlewat nanti tak bisa lagi masukkan ya. Tetap nanti saya akan terima, tapi di periode berikutnya lagi. Jadi ada keterlambatan itu. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau untuk bangunan pengatur sungai itu ada yang untuk mengatasi mindering apa yang kalau di proses mindering itu kan ada terbentuknya yang menganyam itu ya, yang sedimen ini ya. sedimen di belokan sungai. Nah, itu untuk ngatasin itu pakai bangunan apa, Pak? Ya, kalau mendring itu, ya. Jadi mendring itu seperti aliran yang di dasar sungai itu seperti menganyam. Ya. Menganyam itu sebenarnya nggak ganggu, nggak apa namanya, nggak justru bagus sebenarnya ya, yang mendring itu. Tapi untuk kepentingan tertentu itu bisa kita kita hindari mendring tadi ya. Itu kan ada tadi yang ada bangunan ambang tadi. Ya. Bangunan ambang itu gunanya untuk mengatur ulang dasar bentuk dasar sungai. Ya. Bentuk dasar sungai mau dinaikkan, mau diinikan itu dengan cara dipasang bangunan ambang tadi itu atau ground seal ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.
Nah itu makanya jadi kita nanti supaya paham, karena ini adalah kunci dari mata kuliah ini ya, cara bentukan ini itu bagaimana ya, lalu hitungan-hitungannya bagaimana, ini nanti saya akan berikan dalam bentuk soal. Nah, mencarinya itu di buku referensi yang Gayo tadi ya, dari buku Gayo tadi. Karena di situ ada di sini ya. Nah, saya akan merancang soal juga dari buku Gayo ini supaya Anda kerjakan. Itu. Ya. Selain itu ada yang mau nanya lagi? Jadi, Vincent, toiletnya banyak banget. Udah ngabsen ya? Sudah, Pak. Udah. Nah, jadi sebenarnya ya, bangunan sungai ini sebenarnya itu yang sudah sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan sebenarnya, bangunan-bangunan di sungai itu. Eh, karena sekali lagi ya, tidak ada yang standar, yang apa namanya, yang paling baku ya, yang bisa diterapkan di mana-mana sebenarnya. Yang ada itu adalah model yang pernah dibuat orang, model bangunan yang pernah dibuat orang untuk tujuan tertentu, kepentingan tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kasus yang berbeda gitu, bisa saja kita buat bangunan. Jadi yang kita beri judul nanti bangunan itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu. Karena yang penting kita tuh punya ini ya, punya apa namanya, punya skill untuk memahami masalah yang ini, masalah yang terjadi di sungai itu. Jadi kita harus memahami karakteristik terbentuknya sungai. Nanti saya kasih video yang pernah diberikan oleh almarhum Pak Budi Kuswan. Dia dulu dosen dari geologi kita ya. Tahun berapa itu kami pernah diskusi panjang gitu ya soal ini. Tahun berapa ya? Tahun 97 kalau nggak salah. Enggak. Bukan tahun 97. Tahun 2003. Karena dia itu geologi, bidangnya itu kebetulan tentang sungai juga, sungai ya, terbentuknya pembentukan sungai. Nah ini ada video yang beliau buat gitu ya, tapi sayang rekamannya itu jelek gitu ya, karena menggunakan media ya sama di masa itu tuh memang susah ya, nggak sulit itu sekarang, itu di mana-mana ya, mic bagus, videonya bagus gitu ya, bisa dibuat ya. Kalau zaman itu jelek. Nah, tujuannya itu adalah untuk tahu yang kalau misalnya sungai alami itu bagaimana karakteristiknya. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan sungai yang terganggu, tidak sesuai dengan apa yang semestinya diterima oleh badan sungai itu sendiri, itu maka kita perlu ada pengembalian fungsi, pengembalian bentuk, ya. Fungsi itu bisa berubah gara-gara bentuknya berubah. Fungsi itu berubah gara-gara sifat-sifat yang di dalam sungai itu juga berubah. Nah, saya salah satu contohnya sungai di perkotaan itu berubah fungsi menjadi saluran drainase. Itu sudah apa namanya?
sudah menjadi masalah dari seluruh seluruh pemerhati sungai di seluruh dunia. Sungai itu berubah jadi drainasi, tempat pembuangan akhir dari limbah rumah tangga, ya. Baik itu sampah, baik itu air air kamar mandi. Jadi sungai itu berubah warna jadi coklat. Dari coklat, ya, dari bening menjadi coklat, dari coklat menjadi hitam. Sudah begitu beracun lagi. Ya. Yang yang bisa hidup itu cuma ikan-ikan yang mempunyai itu tinggi, ya, apa namanya, kemampuan hidup yang tinggi, ya. Ikan sapu-sapu salah satu contohnya, ikan betok, ya, ikan lele, ya. Nah, ini ajaibnya, ini kadang-kadang kita makan tuh karena kita beli dari penjual ikan, ya, lalu kita makan, kita konsumsi. Jadi ada orang yang pernah meneliti, ya, ikan betok itu diperiksa di laboratorium, ya, itu ternyata penuh bakteri, ya, di ikan itu. Kalau digoreng mungkin mati, tapi ya itu tadi bakteri dan bahkan cacing, ya, cacing ini, ya, apa namanya, cacing pita, ikan lele, ikan betok itu. Ikannya nggak akan hidup tuh di air hitam itu, ya. Nah, beracun, ya. Yang makanan juga ya makanan yang macam-macam itu. Nah, jadi ini nih salah satu. Ini saya pernah nih melakukan ini, ya. Nah, melakukan yang gambar ini kelihatan ya gambar ini, ya. Nah, jadi kebetulan ada lereng seperti ini, ya. Orang punya ide ingin membuat tambak ikan, ya, di hilirnya itu, ya, tambak ikan. Dibuatlah seperti ini, ya. Dibuat bangunan-bangunan seperti cek dam, tanggul-tanggul ini, ya. Yang airnya itu akan 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 muter, ya, akan berpindah-pindah seperti ini dari sumber air di atasnya ini. Orang membuat ikan di sini. Ini saya dulu nggak punya referensi membuat ini, ya, karena internet zaman dulu masih ini, ya, masih terbatas. Saya cari nanti ini, ya, dokumen-dokumen yang terkait dengan ini. Tapi memang ini terus terang yang paling banyak dominan di sini adalah soal rembesan dan stabilan bangunan tanggul itu sendiri, ya. Nah, ini. Nah, saya mengalami itu, ya, waktu itu nggak ada referensi, ya, buat aja gitu, ya, dihitung menggunakan ini jadi jalan gitu. Awal-awal air itu selalu hilang karena ada rembesan di bawah ini. Air ini kan ada semacam flonet di sini nih, ya, di bawah ini airnya itu bisa merembes di bawah bangunan ini tadi. Jadi hampir gagal karena itu tadi airnya selalu hilang, ya. Jadi ada beberapa alternatif untuk menanggulangi hilangnya air di tanggul-tanggul seperti ini, ya. Itu dengan cara menambah kedalaman dari bangunan ini, ya, tentu saja dibongkar, dipasang lagi, bukan dibongkar, ya, dibongkar, dibuat lagi baru, ya, lebih dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan dia nanti akan ada rembesan lagi, ya, hilang lagi airnya, ya. Jadi dipasanglah, rencana kedua itu dipasang papan, ya, papan yang panjang di bawahnya ini, papan, ya. Ternyata mahal, ya. Lalu ada teman dari yang ahli peternakan, ya,
dari peternakan itu menyampaikan informasi bahwa ya, bahwa untuk mencegah rebesan itu kalau biasanya di dusun itu sederhana katanya, menggunakan kotoran ayam yang dicampurkan ke dalam tanah. Jadi ini pada saat dia kering, tanah ini digali, lalu dicampur dengan kotoran ayam. Kotoran ayam yang tonan ya, bukan ayam yang sedikit ya, yang limbah dari kandang ayam itu dikumpulkan berteret-teret itu, dicampurkan ke dalam tanah ini, diaduk di ini seperti kita membuat perbaikan tanah, mencampur semen dengan beton, semen dengan tanah ya, soil beton itu ya, soil beton itu untuk perkerasan jalan ya. Ini dicampur tanah ya, tanah yang ada di situ dicampur dengan kotoran ayam, lalu diratakan ya, dibiarkan dulu ya, akan memadat, baru nanti dimasukkan air ke situ. Ajaib ya, itu ternyata memang airnya bukan berkurang, hilang biasanya itu. Jadi di awal itu langsung air yang masuk ke situ itu ini bertahan lama gitu ya, bertahan cukup lama. Artinya nanti rembes juga, tapi cukup lama ya, beberapa hari baru dia rembes. Nah, tapi konsepnya itu karena airnya itu selalu berganti terus menerus ya. Jadi antara air yang masuk dengan air yang rembes itu masih banyakan air yang masuk ya. Sehingga nanti tetap ada limpasan ke sini yang lewat dari sini. Nah, limpasan yang keluar dari sini itu ya itu seperti tadi ya. Nah, ini untuk di dasar sungai, ini bisa juga kejadian seperti itu ya. Di dasar sungai juga bisa Nah, ini sebenarnya yang tadi nih. Ini bangunan yang kita sebutkan ambang tadi ya. Ini konsepnya itu untuk mempertahankan muka airnya itu lebih tinggi dari yang kita harapkan. Ini dalam bentuk yang skala yang ekstrim ya. Nah, makanya kalau misalnya ini kalau kurang jelas, itu makanya kalau nanti saya bisa konsepkan ke dalam tugas yang nanti kira-kira nanti bisa menjadi acuan untuk belajar secara lebih konkret ya. Itu ya mudah-mudahan saya ada waktu untuk merancangnya tugas itu. Nah, ini tugasnya itu nanti sifatnya individual ya. Walaupun Anda silakan untuk bekerja sama-sama gitu ya. Tapi ini individual. Nah, sekali lagi bangunan ini ya, saya punya ada grup ya, grup yang nasional sebenarnya yang berbicara tentang treatment ya, yang beliau lakukan ya. Yang orang-orang lakukan untuk di sungai gitu. Sungai dan das lah ya, das. Itu ini grupnya ya. Nah, ini adik saya tuh, yang sakit itu. Namanya di Pak Siswokon. Jadi beliau menyampaikan ya bahwa
termasuk yang kajian yang sekarang ini yang lagi itu adalah soal sudetan banjir Kali Ciliwung ke BKB BKB apa ban- banjir kanal banjir ya, kanal banjir barat ya, KBB apa BKB, itulah kira-kira ya. Jadi intinya tuh gini ya. Jadi sebenarnya yang penting itu beliau itu menyatakan bahwa gini, akhirnya soal penanganan suatu kasus itu adalah dari naluri ya, naluri yang dia tuh tahu bentuk asli, yang konsep aslinya bagaimana. Lalu kalau misalnya ada kerusakan, dia mengembalikannya bagaimana ini. Dan itu beliau tidak lagi mengacu ke mana-mana gitu. Dia mengacu ke konsep-konsep dasar aja gitu. Konsep-konsep dasar dari sungai. Nah, salah satu yang dia kritis itu tadi ya. Sodetan itu apakah bisa menyelesaikan banjir Jakarta gitu ya. Kalau beliau itu pesimis gitu ya. Tapi nggak tahu karena kadang-kadang pemerintah itu mencampur adukkan antara teknis ini dengan politik gitu. Kadang-kadang hal-hal yang bagus itu ditolak ya, sementara mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk sesuatu yang belum tentu bekerja sempurna gitu ya. Karena sudah terbukti kan. Oke lah, jadi hal politik ini ya menjadi apa namanya, campur aduk sekarang ini dengan soal ini, terutama soal penanganan banjir ya, soal penanganan banjir. Nah sekarang ini yang di Palembang juga begitu. Di Palembang Anda perhatikan nggak itu? LRT itu buang airnya kemana? Jadi Nggak perhatikan sih, Pak. nah jadi Kalau ini Nabil, Nabil ya silakan. kalau setahu Nabil dia punya saluran drainase khusus Pak. Jadi dari atas eh, lewat yang tiang itu ke bawah, Pipa ya pakai pipa ya, pipa. pipa ke bawah ya. Nah sudah sampai bawah itu kemana lagi? Sudah sampai bawah kemana itu? Ada tank ya Pak? Apa ada penampung? Enggak, ternyata ya air itu ya masuk ke dalam bawah itu nggak kemana-mana, itu cuma di dalam itu aja, seukuran itu aja gitu. Pasti akan ada limpasan, pasti ada limpasan. Dia tidak tersambung dengan saluran pinggir jalan. Semuanya tuh nggak tersambung tuh. Saya ngamati dulu di situ. Ini potensi masalah nih. Ternyata benar nih. Salah satu potensi yang menyebabkan banjir saat ini adalah oleh ada apa namanya, sumbangan dari LRT tadi, jalur LRT tadi. Karena setelah dibuang ke dalam tanah itu nggak dialirkan kemana-mana lagi tuh. Itu aja di situ gitu. Ya. Tempatnya yang sempit itu, yang kecil itu. Nah itu waktu itu nggak ada yang mengkritisi ini, tidak ada yang mengkritisi ini, termasuk saya. Nah sekarang ini itu ada ditutup-tutupi itu, apa namanya, penyebab banjir itu. Sebenarnya gini ya, banjir itu volume air yang masuk itu kan sama itu. Kalau hujan itu atas itu sama. Tapi kan ini kan ditampung, bukan ditampung ya. Masuk ke dalam catchment-nya itu di jalur LRT, lalu dialirkan ke bawah. Nah, dialirkan ke bawah itu, kalau selama ini kan dia akan masuk ke pinggir sungai, pinggir jalan. Ada saluran drainase itu. Nah, ini karena ini dari jalan, air itu akan keluar, baru nanti masuk ke mengisi jalan, baru nanti masuk ke saluran. Itu ya, itu konsepnya ini yang di LRT itu. Nah ini
faktanya itu menyumbang banjir, ya. Banjir kota itu. Nah, solusi yang bukan solusi, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatasi banjir itu berbeda lagi urusannya itu. Jadi dia membuat tampungan yang lebih besar lagi, yang kita sebut dengan kolam retensi. Nah, ini kolam retensi juga tidak dialirkan kemana-mana lagi gitu ya. Cuma tujuannya menampung aja gitu. Nah, ini yang kemarin itu ya, karena itu sudah menjadi kebijakan kota melalui wali kotanya, oleh PU, itu nggak bisa dikoreksi, ya hampir nggak bisa dikoreksi gitu. Makanya ada unsur politiknya di situ. Karena pembebasan lahan untuk membuat kolam retensi itu lebih ya targetnya gitu-gitu aja gitu, membebaskan lahan. Ada sekitar tambahan 50 titik ya. Sejak tahun 2019 50 titik kawasan untuk dijadikan kolam retensi. Nah, kolam retensi ini ya itu berkaitan dengan sungai ya. Dia harus berhubungan dengan sungai. Jadi air ini kalau melimpas ya, kalau lebih dia harus masuk ke dalam sungai. Ya. Nah, cuma sayangnya sungai ini kan saluran terbuka. Saluran terbuka yang kecepatan alirannya itu hanya bergantung dengan kemiringan. Sementara kota Palembang ini hampir tidak miring ya. Rata-rata air kita ini. Jadi kalau kita mengharapkan air itu cepat dimasukkan ke sungai yang lebih besar lagi, itu tidak terjadi. Ya. Sehingga perlu ada semacam usaha untuk menambah kecepatan aliran yang membuang air dari kolam retensi tadi ya. Nah, itu yang kita sebut menggunakan pipa. Nah, ada semacam role model ya antara kolam retensi dengan sungai itu yang dihubungkan dengan pipa itu tadi, itu kolam Brimob. Kalau Anda perhatikan itu, kalau setiap kali hujan itu dulu kan kolam Brimob itu kan, tahu kolam Brimob, Nadine? Kolam retensi Brimob. Yang di lingkaran itu loh. Nabil kurang tahu, Pak. Yang di lingkaran kalau menuju ke arah rumahmu yang Jalan Bukit Baru itu, Parawaswara ya, apa Ratu ini ya, jalan apa itu? Yang lingkaran dari Demang Dari Demang menuju ke jalan ke Ratu oh iya Pak, Parawaswara ya, Ratu Parawaswara. Parawaswara, ya, Parawaswara. Nah, di seberang ini Pindang Berkat itu loh, tahu? Berkat bukan, Kurnia, Pindang Kurnia. Kurang tahu Nabil, Pak. Nabil. Bukan, jalan ini jalan lingkaran itu kan jalan Demang menuju ke ini, dari Demang menuju ke arah jalanmu itu loh, jalan Parawaswara. Itu kan simpang antara jalan Ogan ya, Demang. Nah, itu simpang itu ya. Itu kan di sebelah arah ke bukitnya itu kan ada kolam itu. Ada kolam air. Kolam retensi itu namanya. Ada yang tahu nggak nih? Yang saya gambarkan ini. Vincent. Kamu tahu nggak asrama Brimob? Bukit. Di seberang SMA 1. Brimob. Markas Brimob. Nggak tahu juga. Nah, tahu ya. Itu kan di belakang itu kan luas ya. Nah, itu ya. Dia itu kenapa disebut Brimob? Karena itu memang bagian dari asrama Brimob ya. Jadi di sebelah Jalan Ogan tahu kan?
Jalan Ogan. Ogan. Nah, Ogan yang ke arah Demang, ya, yang arah ke Demang, itu di sebelah kanannya itu kolam. Ada kolam kan? Pernah tahu nggak tuh? Kolam ini. Ah, nggak ada lagi cucian di situ. Oh iya ada ya, ada cucian ya. Nah, dulu kan selalu banjir itu, selalu banjir, ya, selalu ada hujan tuh pasti ada genangan di jalan itu. Ya. Nah, sekarang ini itu dibuat pilot project ya. Jadi kolam retensi itu dihubungkan dengan pipa, dibuang ke sungai yang di dekat itu apa namanya Bengkel Pas. Itu ada sungai kan, itu Sungai Lambidaro namanya. Sungai Lambidaro itu dipasanglah pompa dan pipa. Jadi setiap kali hujan, airnya dibuang melalui pompa ke sana. Nah sekarang hampir nggak ada banjir lagi kan? Nggak ada banjir lagi. Jadi kolam retensinya itu cukup nggak cukup ya, dia tetap menerima air, tapi yang kelebihannya itu dibuang ke ini. Pipanya itu nggak panjang, karena dari situ ya, dari kolam retensi menuju ke itu nggak sampai 1 kilo ya, 500 meter pun nggak sampai. Pipanya lumayan besar ya, dan ada pompanya. Itu role model kan ya, role model. Nah, ke depan semuanya mungkin harus seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini dianggap teknologi itu masih mahal. Karena apa? Biaya operasional pompa itu bisa ratusan juta per bulan. Katanya begitu, saya nggak yakin sebenarnya. Makanya nanti saya mencari mahasiswa yang ingin tugas akhir, ya, memodelkan apa namanya model 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 hidrolika dan ininya ya, model penanganan banjirnya untuk kolam itu ya. Sampai dengan biayanya. Saya sudah pernah meminta mahasiswa S2 gitu. Tapi yang baru tercapai itu cuma baru model ininya saja ya. Begitu ada hujan sesuai dengan curah hujan, itu nanti muka air naik, nanti pompanya hidup, untuk dia jalan. Sudah hampir seperti itu ya, sudah hampir seperti itu. Tapi saya belum apa namanya, belum merasa bahwa itu data yang benar gitu ya. Bisa disempurnakan lagi oleh oleh mahasiswa S1 bahkan ya, untuk sampai nanti ke model biayanya juga. Karena itu nanti akan saya presentasikan dengan ke ini ke dinas PU atau ke wali kota ya, untuk model penanganan banjir di Palembang. Itu ya. Ya kalau itu jauh lebih murah ya dari yang dibayangkan, ya kenapa nggak pakai itu aja gitu ya. Nah ini nih banyak ini nih ya. Coba nih banyak nih bahan-bahan ini, kalau ini Anda, nah ini nih ya, perhitungan ini nih. Nah ini ya. Ada check dam, ground seal, sabot dam ya. Tanggul ya, spillway, sudetan. Nah ini retensi, creep. Nah ini pengendali sungai. Nah sebenarnya bahan kita itu banyak banget gitu ya. Makanya saya ingin nanti merancang ini supaya nanti yang semua bahan ini tertangkap gitu ya. Jadi pada saat nanti kalian kuliah selesai ini, saling berbagilah bahan-bahan itu ya, untuk di ini apa namanya, untuk di demikian ya, saya cukupkan hari ini ya. Oh ini hilang lagi nah kok ini saya. Silakan kerjakan tugasnya ya. Silakan kerjakan tugasnya, karena ini salah satu komponen nilai yang saya harus dapatkan ya untuk mengisi tugas. Tugas paling tidak tuh ada 3 ya. Yang sekarang
lalu nanti bangunan ini, baru nanti ada satu lagi soal ini, soal pasang surut ya. Minggu depan tuh pasang surut. Tapi saya nggak tahu ya, mesti ada yang dirubah saja, karena waktu yang terlalu pendek ya. Nah, ini nanti ada survei ya, lalu ada aspek hidrologi hidrolika. Oke, ya itu tak apa-apa lah ini. Oke. Saya cukupkan ya. Ada pertanyaan juga? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Saya demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jangan Pak. lupa yang belum absen Terima kasih, absen Pak. ya. Baik, Pak. Baik, Pak.